Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya ingin sharing-sharing tentang perkebunan kelapa, yang mana pada pagi hari ini saya berada di sebuah kebun milik Bapak Dina ya, almarhum sudah. Ini yang melakukan penerusan perkebunan ini adalah anak-anaknya. Nah, untuk perkebunan kelapa yang berada di desa ini, di desa Karanganyar ya, khususnya bagian dusun 1, dusun 2, cuma yang berkebun yang skala besar itu cuma Bapak Dina ini ya. Tetapi kalau untuk di Karanganyar dusun 4, dusun 3 itu skala besar juga perkebunan sawit. Tetapi kita bahas ini di dusun 1 dan dusun 2 kalau untuk skala besarnya Bapak Dina ini ya. Ada juga tidak menutup kemungkinan untuk di tempat lain untuk perkebunan kelapa, tetapi tidak sebesar yang milik Bapak Dina ini ya. Nah, oke, kita bisa lihat dari sini ya untuk yang di tempat lainnya. Nah, itu semua berkebun kelapa ya kalau di belakang perkampungan. Nah, itu di belakang perkampungan ya. Nah, saya ini membuat video ini dari darat, dari belakang perkampungan. Nah, itu ada kebun semua, itu kebun kelapa lokal khususnya. Dan di sini juga mereka itu tidak sampai ke belakang di sini. Mereka memfokuskan untuk di belakang sini dengan bertani padi. Nah, ini masa musim padi ya. Ada yang sudah mulai membajak sawah itu. Nah, yang di sana ini nanti akan ditabur padi. Di sini sudah dibajak ya, teman-teman. Oke, kita tidak usah bahas dulu di sini. Nanti di video yang selanjutnya nanti kita akan bahas persawahan di sini ya. Nah, untuk kali ini kita fokus pada perkebunan kelapa, karena kita ingin lihat jalan-jalan di perkebunan kelapa. Untuk detailnya mungkinan teman-teman semua tahu cara berkebun kelapa, yang mana baiknya, yang mana kurang baik. Boleh untuk komen-komen di kolom komentar saya ya, untuk berbagi informasi sesama-sama perkebunan dan pertanian, guna untuk berbagi ilmu. Nah, Pak Dina ini membuat kebun kelapa ini sekitar lebih 3 hektaran. Dia orang yang sukses pertama kali berkebun kelapa di sini, daerah ini. Nah, dia membuat, kalau ini bahasa kami ada yang bilang tembokan, ada bilang lorok. Nah, kalau kami bilang ini lorok ya. Dia membuat sistem lorok karena daerah ini daerah pasang surut, daerah persawahan. Nah, jadi otomatis akan banjir seperti ini. Nah, ini kan ditanam kelapa, ya tidak mungkin subur kelapanya. Jadi dibuatlah dengan cara sistem tembok lorokan seperti ini. Tidak mungkin teman-teman kita menanamkan kelapa di sini ya. Nah, jadi untuk melakukan supaya sukses di dalam berkebun kelapa, jadi dibuatlah lorok, tembokan yang besar dengan ukuran 3 meter, lebar 3 meter. Nah, ini ya, kita bahas ke sini saja. Nah, dengan lebar 3 meter, kemudian ditanam 1 kelapa di tengah ya, dengan jarak tanam 8 meter kalau saya lihat ini, 8 meter. Nah, banyaknya kebun ini dia buat 6 lorok ya, 1 2 tuh 3, nah sana tuh 4, itu lagi sana 5, tuh 6, jadi 6 lorok. Nah, 6 lorok. Nah, ini kita lihat di sini kan daerah persawahan semua, jadi nah tidak mungkin. Nah, jadi kan di sini ditimbun ke sini tanahnya, dibuat tembokan, makanya dia sukses di sini. Hanya saja untuk berkebun kelapa di daerah pasang surut ini atau daerah persawahan ini
modal awalnya lebih besar dibandingkan berkebun kelapa di daerah dataran tinggi ya. Kita yang pertama, pengeluaran kita dengan cara membuatkan tembokan seperti ini dan membuatkan saluran airnya juga nih. Saluran air. Ini banyak ikan ini di dalam ini. Ini kan kalau bisa bilang parit. Nanti ketika tembokan ini sudah menghempas, jadi tanah yang berada di parit ini dinaikkan lagi ke sini. Oke, kita lanjut lagi jalan-jalan. Dengan cara berkebun sistem mereka ini dengan jarak 8 meter ya. Nah, untuk kelapanya lumayan ini. Wah, lebat. Buahnya banyak. Nah, itu. Nah. Di sini juga dia telah melakukan penyisipan. Nah, dari jarak 8 meter ini ke situ sudah dilakukan penyisipan anak kelapa yang dipilih dari bibit yang unggul. Karena banyak kelapa di sini kan mereka kan bisa membedakan mana yang bibit kelapa yang bagus, mana yang kelapa yang kurang bagus. Jadi mereka pilih kelapa yang bagus, kemudian mereka buatkan bibit. Jadi dilakukanlah penyisipan. Ketika masa kelapa ini sudah tidak berproduksi lagi, maka pohon indukan ini ditebang dan dilanjutkan dengan pohon yang kecil ini. Oke, kita lanjut lagi jalan-jalan. Nah, wilayah persawahan seperti ini kalau kita melakukan perkebunan lumayan besar untuk modal awalnya. Nih, nah, tanah yang seperti ini kita harus gali dulu tembokan. Sudah tuh saluran airnya kita buangkan ke sana, nah, ke depan, agar kebun yang kita buat ini benar-benar kering seperti ini. Nah, seperti tembokan ini. Nah, ini tempat panennya. Kemarin di sini. Oke, kita lanjut. Nah, kan di sini ada parit. Ini tanah ini kemarin dinaikkan di sini. Nah, sudah dilakukan penyisipan dengan bibit yang bagus. Nah, untuk penyisipan ditanam saja seperti ini. Nanti ketika sudah besar ditimbun lagi dengan tanah yang di bawah itu, dinaikkan lagi di sini, ditutup. Nah, di sini juga kita ketemu dengan kelapa yang sudah tidak berproduksi lagi ya. Nah, ini contohnya kelapa yang sudah tidak berproduksi lagi. Mereka tebang. Kita difokuskan sama yang kecil ini, kemudian dibesarkan. Nah, ditimbun tanah aja sedikit seperti ini. Nanti ketika besar ditimbun lagi. Nah, ini yang sudah tidak berproduksi lagi, sudah ditebang ya. Nah, difokuskan lagi dengan yang di sini. Nah, ini yang tidak berproduksi sudah ditebang juga, difokuskan dengan yang situ. Nah, untuk kebun ini sekitar umuran 40 tahunan kurang lebih ya. Nah, umur 40 tahunan ini kurang lebih ini sudah difokuskan dengan penyisipan bibit baru. Nah, bibit baru semua ini sudah dilakukan penyisipan semua untuk menanggulangi dikala kelapa ini sudah tidak berproduksi, atau dikala kelapa ini produksinya sudah kurang, maka ditebang. Dan yang ini sudah besar. Jangan menunggu kelapa inilah sudah tidak berproduksi lagi baru lakukan penyisipan. Maka itulah cara perkebunan yang salah. Kita harus mengetahui dulu, di saat kelapa ini beberapa tahun lagi sudah tidak berproduksi, maka kita harus menyiapkan dulu penyisipan seperti ini.
Nanti di kala kelapa ini sudah tidak lagi berbuah, produksinya sudah kurang, maka kita potong di saat bibit ini sudah ada yang berbuah. Nah, di saat bibit ini sudah ada yang berbuah, atau di dalam satu batang itulah sudah menghasilkan 10 buah, maka kita baru melakukan penebangan kepada kelapa ini, biar masa produksi kita itu tidak down langsung tiba-tiba dari sering panen kelapa kemudian tidak lagi panen kelapa. Jadi jangan seperti itu. Semaksimalnya penyisipan ini sudah berbuah dulu baru kita tebang. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk perkebunan kelapa di daerah Pasang Surut ini kalau banyunya pasang ini tenggelam semua. Tenggelam semua ya. Tenggelam semua. Ini tembokan setinggi ini tenggelam ini kalau banyunya pasang daerah ini. Makanya untuk berkebun kelapa di daerah ini kita harus benar-benar membuat tembokan seperti ini. Nah, dan di situ juga diadakan penyisipan pinang ya. Nah, tuh ada pinang. Nah itu. Dan disisip dengan pisang. Nah, tuh ada pisang sudah berbuah. Tinggal nunggu masaknya aja. Nah, itu kan ada pinang. Biasanya ya orang yang berkebun kelapa ini tumpang sarinya sama pinang. Nah, sama pinang, kemudian sama kelapa, sama pisang. Salah, maksud saya sama pisang. Tidak harus fokus pada perkebunan kelapa. Nah, lumayan besar ini kebunnya tuh, sampai di belakang dusun dia lah, sampai di belakang perkampungan tuh masih. Oke teman-teman, nah ini saluran airnya. Nah, ini saluran airnya. Di dalam parit ini dibuatkan gorong-gorong ya, di situ di gorong-gorong air. Nah, jadi air yang dari sana ke sini, air yang dari sana ke sini turun, air dari sana turun ke sini, dikeluarkan di sini. Nah, di saluran air ini terus ke sana. Nah, ini masih lagi di belakang perkampungan, ini milik mereka semua. Oke teman-teman, kita cukupkan dulu sampai di sini, sahabat perkebunan. Untuk yang berkebun semoga sukses selalu. Untuk yang baru berkebun tetap semangat di dalam berkebun. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.